Saya lanjutkan videonya membahas tentang fenomena e-commerce kapitalis dan kasus-kasus mereka yang terjadi di Indonesia. Nah, dari video-video saya yang sebelumnya juga mengomentari beberapa komentar-komentar para Twitter, orang-orang di Twitter ya, antara pro dan kontra tentang e-commerce ini, baik itu TikTok Shop, Tokped, Shopee, Blibli, dan lain-lain. Nah, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada e-commerce yang tidak kapitalis. Ya, tidak ada satupun e-commerce yang tidak kapitalis. Ini sekali lagi saya katakan, tidak ada e-commerce yang tidak kapitalis. Nah, kenapa? Karena mereka mengambil satu sistem e-commerce kapitalis ini dari barat. Ya. Siapa saja yang mengambil? Yang mengambil ini Cina, ya, RRC itu. Kemudian mereka mendirikan apa yang disebut dengan Alibaba, Tencent, dan lain-lain itu. Kemudian Indonesia mengkopi ilmu dari barat itu, kemudian mengambil juga dari Cina, kemudian mereka mengedit ulang. Mereka kreasikan lagi bentuk kapitalismenya. Nah, kemudian yang terjadi apa? Ya sudah, ya yang punya duit banyak, dia yang bisa beli atau merebut e-commerce tersebut. Sehingga Indonesia sudah tidak punya saham lagi di ataupun kalaupun punya saham di e-commerce buatan orang Indonesia tersebut, itu pun angkanya masih kecil ya. Jadi kontrol penuh tetap dipegang sama asing globalis kapitalis. Nah, bagaimana mengatasinya ini? Kecuali kalau pemerintah mau turun tangan mengatasi masalah yang ada sekarang. Sekarang saya sendiri juga merasakan. Saya dulu pernah jualan di Tokopedia. Ya, tentu penjualan tahun-tahun lalu tidak seperti tahun-tahun sekarang. Ya, kemudian mencoba berjualan di Shopee, berjualan juga di TikTok, juga berjualan di media sosial, ya. Juga terkadang jual secara offline, ya. Dan saya tidak pernah mau pusing soal e-commerce ini. Kenapa? Karena mereka sudah tidak peduli lagi. Mereka sudah untung besar. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan UMKM. UMKM mau berkolaborasi dengan mereka, mau mengikuti peraturan mereka atau tidak. Kalau mau ikut, ya sudah satu grup. Kalau tidak mau ikut, maunya untung besar sendiri, ya mereka juga tidak mau. Nah, karena kapitalis itu sistemnya menindas, ya itu jelas melanggar Pancasila, ya. Karena ekonomi Indonesia kan berlandaskan Pancasila, ya, berkonsep keadilan sosial, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu, tetapi sekarang yang terjadi apa? Ya, yang punya duit banyak, yang punya monopoli kuat, ya, yang iklannya kuat, dia yang menang. Nah, seperti itulah hukum kapitalis. Nah, sekarang tinggal kembali ke pemerintahannya sendiri dan juga rakyat. Apa mereka mau segera bertindak, ya, membuat e-commerce yang bertolak belakang dengan mereka, dan e-commerce tersebut tidak boleh mengontrol para seller. Seller dibebaskan. Mereka yang sendiri yang membuat promo, mereka sendiri yang membuat gratis ongkir. E-commerce sudah tidak boleh lagi mengcover free ongkir tersebut. Juga tidak boleh lagi mengcover promo dan diskon-diskon tersebut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi permainan harga, predatory seller, fake order. Ini akan terus terjadi karena sistem mereka yang mereka buat ini sudah rusak. Ya. Saya berani mendebat mereka yang membela e-commerce kapitalis tersebut. Ya.